Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Jambi Berkah, sahabat milenial, sahabat muda, para senior-senior yang ada di Provinsi Jambi, mulai dari Telun Berasa sampai deburan ombak tepi pantai. Itulah Jambi negeri kita. Saya Adi Putra Siaga yang membawa acara milenial Jambi Memilih. Baik, pada awal ini saya akan perkenalkan bintang tamu ya, milenial Jambi yang rasanya udah pada alumni ya, sudah tamat kuliah. Ada yang tamat kuliah di Padang, ada yang tamat kuliah di Jambi ya. Nah, yang pertama adalah Denny ya. Ya, Denny juga di samping punya semangat wirausaha juga boleh dikatakan termasuk aktivis ya, peduli terhadap sesama. Selanjutnya juga ada Aldi ya. Kalau Aldi ini fokus nampaknya untuk melakukan wirausaha yang berkelanjutan. Selanjutnya ada Akbar ya. Akbar juga punya semangat untuk melakukan wirausaha, dan mungkin pada malam hari ini kita melakukan diskusi tentang wirausaha itu. Nah, hasil diskusi kita ini kita harapkan akan didengar oleh pemimpin kita. Tentu pemimpin yang kita harapkan itu yang memiliki visi yang sama dengan apa yang kita lakukan, yaitu Jambi Berkah. Jambi Berkah itu ya, punya visi untuk membangun ekonomi kreatif yang amanah. Tepuk tangan semua. Baik, sebelum itu kita minum dulu kopi Jambi ya, kopi Wo Adi, yang mana kita juga dibantu dan disupport oleh Kopi Rizky, dan ada juga Kopi Nur. Kopi Rizky itu dari Muara Jambi, Kopi Nur ada dari Kota Sungai Penuh. Kopi ini sengaja kita buat secara tradisional agar kita menemukan rasa tradisional kita dulu. Bagaimana kejayaan para leluhur kita dulu itu dengan rasanya pada tempo dulu. Nah, tentunya kejayaan tempo dulu perlu kita kenang ya. Maka kearifan lokal, kewirausahaan yang tradisi itu yang sebenarnya sangat memberikan kekuatan pada ekonomi kerakyatan ke depan. Baik, silakan adik-adik semua kita cicipi ya kopi Jambi. Baik, sembari itu kita dengar lagu milenial Jambi Berkah. Iya, gimana rasanya tadi kopinya? Akbar, kopinya gimana rasanya? Enak ya, berkah ya. Rasanya lumayan enak. Enak, oke. Baik ya, kalau memang nikmat atau berkah, semoga menjadi kesehatan ya. Oke, lanjut, gimana komentarnya tentang kopi kita, kopi Jambi? Kopi Jambi memang sudah terkenal ya. Memang dari tekstur kopinya mungkin Iya. yang wangi, lembut. Oke. Kopi Jambi. Iya. Adi tentu tahu persis ya, karena melakukan kegiatan wirausaha itu. Lanjut Dinda Denny, gimana? Baik. Ya, Gimana rasa kopi Jambi ini? sangat berkat. Sangat berkah ya. Sangat berkat. Iya, nikmat nih ya. Nikmat. Alhamdulillah, tepuk tangan semua. Oke. Orang Jambi bilang tuh enaknya mah. Enaknya Pak. Nah, Dan ini kopi Jambi ke depan ini berkah. semakin berkah. Tentu ini tidak terlepas daripada bagaimana perhatian daripada pemimpin Jambi ke depan untuk terus mengangkat hal-hal yang sifatnya usaha mikro, UMKM ya, kreativitas masyarakat ya, usaha-usaha kecil masyarakat, agar kekuatan ekonomi kerakyatan kita semakin membawa keberkahan bagi masyarakat seprovinsi Jambi. Ini yang menjadi fondasi yang kita gali pada malam hari ini. Baik, saya langsung
bertanya kepada Dinda saya Deni, apa cita-citanya ke depan dan harapannya kepada pemimpin Jambi ke depan. Silakan Dinda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai milenial Jambi ya. Iya. Tapi kalau dilihat dari maskernya mungkin bisa milenial dari Jambi Berkah ya. Iya. Maksudnya milenial Jambi Berkah itu harus memberi contoh-contoh. Siap. Ya, kepada milenial Jambi secara menyeluruh ya. Silakan. Terkait pandangan saya pribadi mengenai harapan ya ke depannya. Ya, terkait wirausaha dulu. Terkait wirausaha. Iya. Oke. Yang pastinya kalau kita tahu sekarang kan adalah generasi milenial ya, Iya. generasi milenial atau era revolusi 4.0 ya. Iya. Jadi 5.0, udah 5.0. 5.0. 5.0. Iya. Ya. Kita di sini dituntut untuk tidak hanya dalam bidang akademik, Iya. tapi juga dalam bidang wirausaha, Iya. ekonomi. Iya. Maksud saya begini, selama melakukan wirausaha, apa yang menjadi sesuatu yang paling berat dan sesuatu yang paling bahagia selama melakukan wirausaha? Kalau saya pribadi sih ya, kalau usaha saya sih yang peternakan ya, Iya. ya, ayam petelur, Iya. telur ayam mas ya. Jadi Iya. kalau memulai itu adalah suatu hal yang berat dalam usaha ya kan, Betul, memulai. betul. Dimana ketika saya memulai itu saya tidak punya pekerja, saya sendiri yang menjadi pekerjanya, Iya. dengan keluarga. Iya. Jadi sangat berat. Menurut saya pribadi kalau usaha itu adalah memulainya yang berat. Oke. Ya, mulainya dari nol. Iya. Jadi kita modal dari kita, Iya. kita kerja juga dari kita Iya. yang membesarkannya. Nanti Oke. ya harapannya setelah besar barulah bisa kita kelola dengan baik. Iya. Dari apa yang saya alami dan yang saya baca sebagai wirausaha, pertama kita harus fokus, sabar. Untuk merintis saja suatu usaha itu makan waktu 5 tahun. Usaha yang kita gelutin itu makan waktu 10 tahun ya. Untuk membuat usaha itu kuat ya dan bisa berkembang ke depan itu 10 tahun ya. Nah, tentunya ini harus kita jadikan acuan. Kalau semangatnya cuma setahun 2 tahun itu belum bisa kita katakan itu sudah berjaya ya. Nah, tentu butuh fokus, butuh waktu yang lama untuk supaya usaha kita itu memang kuat. Kira-kira begitu. Saya lanjutkan kepada ya, tepuk tangan dulu untuk Dinda Deni ya. Kepada Dinda Aldi yang hari ini sedang menggeluti kuliner, gimana suka duka ya, dan apa yang perlu tip apa yang perlu disampaikan kepada milenial Jambi, seprovinsi Jambi ini. Silakan. Baik, terima kasih ya Adi Ya. terkait tentang pebisnis dari kaum milenial Iya. yang kita sadari pada saat ini mungkin masih banyak yang belum tergerak Iya, iya. untuk dari milenial sendiri. Iya. Kira-kira apa sebabnya itu, Pak? Apa karena modal atau apa? Ya mungkin itu karena modal itu tadi pertama. Yang kedua mungkin Semangatnya masih kurangnya semangat tengah-tengah gitu. Betul. Masih perlu ada dorongan atau motivasi yang diberikan untuk teman-teman Iya. pelaku usaha kecil menengah ini. Tentu perlu ada lingkungan dan Iya betul. tim yang sama-sama punya semangat wirausaha. Wirausaha Iya. dan mungkin bisa dibarengi dengan adanya organisasi. Benar. Organisasi kewirausahaan. Benar. Apalagi yang kita kenal UO sendiri sudah Iya. duduk di organisasi gitu. Iya. Saya sudah 9 tahun itu mewadahi suatu asosiasi yang memang berkutat untuk pemberdayaan, pembelaan dan penataan para pelaku usaha kecil, termasuk juga pedagang kaki lima. Lanjut, gimana Iya. kesannya? Kesannya sih kalau dari berjuang sendiri untuk melakukan usaha itu, ya betul kata Bung Denny tadi, memang pertama itu susah, awalnya itu susah untuk membangun bagaimana usaha itu bisa berdiri, memang berat. Tetapi setelah kita tekuni dan kita niati, oh ini loh usaha kita sudah berdiri gitu.
Dan kebetulan saya memiliki usaha di bidang kuliner, Iya, di bidang makanan. Udah berapa tahun? Kalau saya sih baru 1 tahun. Iya, 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 Nah, iya, iya. Mungkin ini usaha saya yang 1 tahun ini, tapi dari sebelum saya membuka usaha ini, saya sebelumnya dari waktu sekolah dulu ya, Wah. Saya juga berjualan. Iya, Waktu iya. kuliah saya ikut Iya, iya. organisasi kewirausahaan. Betul, Mungkin betul. ya adik-adik tahu lah sendiri nanti bagaimana sih mulai usaha itu dari tingkat dini atau dari sekolah atau nanti kuliah gitu sampai nanti bisa membuka usaha sendiri. Iya, iya. Kira-kira udah punya karyawan sekarang? Alhamdulillah sudah, Bang. Berapa orang? Kami ada 4. Alhamdulillah. Jadi milenial udah punya karyawan juga milenial ya. Iya. Wah, jadi sudah ada 5 milenial yang memiliki rasa atau sudah ditularin semangat wirausahanya. Terima kasih dulu, tepuk tangan untuk Terima kasih, Bang. Aldi ya. Ya. Kita lanjut kepada Dinda saya Akbar. Ya, Dinda saya Akbar. Ya, silakan Dinda, apa yang kira-kira menjadi apa target atau semangat ke depan? Silakan. Terima kasih. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Hadi. Iya. Di sini saya memiliki keinginan Hmm. dan semangat untuk membangun atau memulai wirausaha. Iya. Dari mana kira-kira mau memulainya? Bagaimana saya tertarik? Di sini saya sangat tertarik ingin memulai wirausaha kayak tradisional gitu. Iya, iya. Kan kita ketahui di Kota Jambi Iya. biasanya di wirausaha banyak yang modern gitu. Iya. Jadi iya. saya termotivasi untuk membangun wirausaha yang tradisional gitu, Iya. yang mempunyai ciri khas dari daerah masing-masing. Gitu. Iya, berarti kewirausahaan kreatif Iya. berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal. Karena selama ini ya boleh dikatakan saya terima kasih ada Dinda Akbar yang memiliki visi begitu. Karena terkadang kita melupakan yang menjadi potensi sesungguhnya itu kearifan lokal dalam wirausaha. Ini banyak yang perlu kita angkat. Ya, hasil-hasil produk-produk usaha mikro kita para milenial atau yang melakukan usaha di desa-desa itu perlu diangkat. Salah satunya ini contoh. Ini saya sangat terkagum-kagum ketika saya punya sahabat milenial saya di Pulau Bentuk. Ini Dante namanya, mantan ketua pemuda desa Pulau Bentuk. Ini bisnisnya Dante, ya. Milenial Pulau Bentuk, Kecamatan Pemayung, ya, Kabupaten Batanghari. Dan ini dia titik juga untuk sesuatu yang bisa menjadi contoh konkret, semangat. Bahwasanya milenial bisa berkarya dalam memproduksi, ya. Tentunya memproduksi saja tidak cukup sebagai wirausaha. Seorang wirausaha juga harus mampu memiliki jaringan pasar, bisa menjual hasil produksinya. Tentu ini yang kita harapkan ke depan, kan? Tentunya kita mengharapkan ini pemerintah ke depan itu juga memperhatikan pangsa pasar. Betul nggak begitu? Betul. Oke. Mungkin sesi ini rehat dulu sejenak sambil mengopi, ya. Kita mendengar lagu Milenial Jambi Berkah. Tepuk tangan semua. Milenial Provinsi Jambi untuk Jambi Berkah dan rekan saya. Saat ini kami sedang bersama dengan Bapak Irjen Pol Dr. Andes Haji Syafril Nursal, SHMH, selaku calon wakil gubernur Jambi 2021-2024. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar Bapak malam ini? Alhamdulillah, sehat, semoga semua masyarakat Jambi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak izin bertanya, apa harapan dan program Bapak untuk wirausaha milenial Provinsi Jambi jika Bapak terpilih sebagai wakil ketua umum Pak? Ya, saya sangat memberikan perhatian kepada milenial ini ya. Menjadi anak-anak muda yang kreatif.
mempunyai kreativitas tinggi. Sehingga dengan demikian kita boleh berharap nanti pada suatu saat kami dipimpin oleh anak-anak muda yang memang dari awal itu sudah kreatif. Nanti itu saya meminta kepada seluruh anak muda untuk membangun kreativitasnya, jangan ragu-ragu, membangun kreativitas. Pak, pertanyaan kedua dari saya, Pak. Bagaimana menurut Bapak selaku calon wakil tentang usaha kecil, apalagi yang kita sekarang berada di industri 4.0 untuk anak muda dan milenial Provinsi Jambi? Ya itu tadi kuncinya anak muda harus kreatif ya, membangun sumber-sumber ekonomi. Jadi anak muda itu tidak boleh membangun sumbernya hanya satu, tapi dengan kreativitas itu bangunlah sumber-sumber ekonomi yang lain. Itu yang namanya kreatif. Nah, punya banyak sumber-sumber itulah kreatif. Nah, silakan sekarang kan terbuka, mau bisnis online misalnya itu ya, silakan buka kafe, kongsi-kongsi rame-rame misalnya, mau bisnis apa lagi, mungkin itu apa namanya pakaian apa segala macam, kreatif. Intinya kreatif ya Pak. Kreatif itu kreatif. Tadi namanya kreatif itu banyak kreasi, namanya saja kreatif. Jadi silakan berkembang supaya pikirannya itu menjadi orang-orang yang punya inovasi baru. Nah, itulah kreativitas itu karena banyak inovasi. Itu yang harus dikembangkan. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mewakili tim milenial Jambi Berkah juga berterima kasih atas jamuan makan pada malam ini. Baiklah, sekian dari kami. Salam milenial Jambi Berkah. Wassalamualaikum. Ya, saya ingin mengingatkan kepada anak muda supaya tetap menjaga protokol COVID, ya, supaya tetap sehat. Karena saya ingin memenangkan pilkada ini dengan semua masyarakat Jambi ini, apalagi milenial itu dalam keadaan sehat. Saya tidak ingin menang kalau masyarakat Jambi ini milenialnya kena COVID. Jadi saya minta untuk menjaga pakai masker, jaga jarak yang cukup, cuci tangan, jaga kesehatan supaya imunitas tubuh tetap kuat sehingga tidak terserang oleh corona. Dan kita berdoa semoga corona ini cepat meninggalkan negeri kita ini. Terima kasih. Hidup Jenderal. Hidup milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunya Menedebor Ade, dipanggil Ratu. Saya dari Sanggar Budaya Gantala Aras bersama tim milenial Jambi Berkah ini mensukseskan Pak Faroli dan Pak Syafri untuk Jambi Berkah. Ayo coba nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wirausaha milenial Jambi Berkah siap menangkan Pak Faroli Syafri. Ayo coba nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pada season berikutnya. Beri aplaus dulu. Kepada Dinda Deni, ya, berikan tips, ya, kesimpulan dari pengalaman berwirausaha, suka maupun dukanya, sekaligus apa harapan kepada calon pemimpin ke depan. Ya, tentunya Jambi Berkah ke depan, ya, sampaikan, silakan. Baik, terima kasih Wadi. Ya. Jadi kalau berbicara tipsnya yang jelas para pemuda khususnya di milenial Provinsi Jambi kita harus strong, semangat, ya. Harus brave, Ya, berani, ya. Terus to start, memulai usaha atau bisnis. iya, Karena risiko rugi jangan takut. Iya. Saya sudah merasakan sendiri. Terbentur. Iya. Tekor. Untuk. Ah, iya. Oke. Ya memang memulai itu adalah suatu hal yang susah, sulit. Iya. Nah, tapi kalau kita telah memulai, kita telah berproses, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Iya. Keberkahan berarti perlu juga ada teman-teman yang seide ya dengan kita ya, untuk bertukar pikiran ya. Nah, terkait masukan saya pada pemerintah ya, khususnya di Provinsi Jambi terkait bahwa milenial zaman sekarang itu banyak sekali usahanya. Iya. Di bidang online shop, ya kan? Jadi itu perlu adanya perhatian dari pemerintah.
buat mungkin badan usaha atau Ya. anggaran untuk Ya, ya. atau pelatihan Ya. atau memberi modal kepada Ya. para milenial yang penggiat wirausaha. Penggiat Wirausaha. wirausaha. Tentunya harapannya semoga ke depan gubernur terpilih itu memberikan suatu perhatian yang lebih ya kepada wirausaha milenial. Ya, benar sekali. Ya. Oke, terima kasih. Apa himbauannya? Himbauannya apa? Ya, himbauannya yang pasti tetap semangat dan juga apalagi kita sebentar lagi ya Desember ini mau pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi. Ya. Yang jelas saya sebagai milenial Jambi ingin menyampaikan bahwa kita tetap satu Jambi. Jadi meskipun berbeda-beda pilihan, tapi kita tetap keluarga, kita tetap teman, kita tetap sepucuk Jambi Sepinang Lur. Oke. Apa? Tidak. Denny pilihannya apa? Paslon 02 Bapak Fahrori Umar dan Sabril Nusa. Iya, memfokuskan ya. Memfokuskan pilihan ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Kita lanjut kepada tindak saya Aldi ya. Tolong berikan tips kiat-kiat atau jurus-jurus intinya. Ya, terima kasih. Terima kasih Wadi. Mungkin kiat-kiat yang untuk UMKM atau wirausaha untuk pemula atau dini ini mungkin sama seperti yang disampaikan Bung Denny tadi. Untuk memulai itu susah. Dan untuk para milenial yang baru berkecimpung di kegiatan wirausaha, baik itu yang kecil mau skala menengah atau yang besar, jangan mengharapkan untung yang besar dulu, tapi kita melihat prosesnya bagaimana. Iya. Baru kita nanti memikirkan untung. Karena betul. dari situlah kita bisa belajar. Kalau kita memikirkan untung dulu, itu semua tidak bisa Ya, berjalan maksud dengan saya baik. kita harus memikirkan keberkahannya dulu. Iya, keberkahan Kalau dulu. udah sampai ke tingkat berkah, ada bahagia, otomatis untung ada. Iya, betul. Betul ya? Karena di wirausaha itu sendiri kita bukan sekedar hanya menjual produk kita, tapi kita di sana bisa berbagi ide, bisa ke teman-teman wirausaha yang muda yang lainnya, khususnya milenial ini gitu. Ada Yang satu ide gitu. Iya, ada semangat begini. Kalau bermimpi sendiri, hasilnya tetaplah mimpi. Iya. Tapi kalau bermimpi bersama, insya Allah mendapat keberkahan dan kenyataan. Iya, betul Pak. Iya, berarti ini tentu ada timnya ya. Iya, ada timnya. Teman-teman yang satu semangat ya. Apa himbauannya untuk masa COVID ini? Iya, kalau untuk COVID sendiri ini kan memang sangat terbentur sekali Wadi, Iya, terutama pelaku usaha kecil menengah. Ya kita tahu sendirilah imbasnya kan dari COVID-19 ini memang menurunnya dari pemasukan penghasilan dari pengusaha tersebut atau pelaku usaha tersebut. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi jangan kita down dengan adanya COVID-19 ini, tapi meningkatkan kembali keinginan kita untuk berusaha. Oke, yang jelas kita harus ajak para milenial untuk cegah COVID-19. Oke, tepuk tangan lagi. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Sudah sesuatu yang menjadi pengalaman dan kiat sampaikan dan apa harapan ke depan. Kalau bicara pengalaman, Iya. saya baru memulai gitu Mas. Iya, iya. Baru punya semangat. Iya. Semangat. Tentunya diskusi ini menjadi satu ruang semangat kita ya, suatu kelompok untuk membangun kesemangatan kita ya dalam itu. Lanjut. Saya mewakili milenial. Ya. Saya mungkin di daerah-daerah mungkin memiliki semangat untuk wirausaha, tapi terkendala modal gitu. Iya. Jadi dari sebab itu maka dibutuhkan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jambi, bagaimana mempunyai perhatian yang lebih gitu. Oke, berarti perlu ada kebijakan anggaran ya,
kebijakan yang lain-lain untuk peduli terhadap para pelaku usaha milenial, wira usaha pemula, ya. Pemula khususnya di daerah. Di daerah itu bukan tidak memiliki semangat gitu. Dia memiliki semangat tapi terkendala modal atau gitu. Iya. Jadi harapan kita tentunya perlu adanya pemimpin yang mempunyai apa gitu. Memperhatikan lebih terhadap usaha menengah khususnya goodwill-nya untuk wirausaha milenial. Khususnya bagi pemula gitu. Iya, karena wirausaha milenial ini punya karakternya unik ya. Dia sering berubah-ubah juga ya. Tentu mendesain suatu kewirausahaan milenial ini juga perlu perlu ilmu ya. Perlu ilmu dari pemerintah. Oke, harapannya apa ke depan? Langsung aja. Harapan untuk apa? Termasuk untuk pilkada damai dan segala macam. Silakan. Harapan saya kepada milenial provinsi Jambi untuk bisa memilih gitu, yang memilih maksudnya kayak mana? Memilih pemimpin yang benar-benar visioner sesuai dengan apa yang dibutuhkan milenial. Pilihannya nomor berapa? Sesuai dengan visi dan misi, sementara saya memilih paslon nomor 2. Oke, bagus. Semuanya itu adalah bagian daripada pilihan hati ya. Pilihan hati, dan ini perlu kita berikan suatu demokrasi ya. Berdemokrasi, bergembira bersama ya dalam menyongsong pilkada Provinsi Jambi 9 Desember 2020. Aplaus kepada Akbar dan teman-teman pada malam hari ini. Demikian acara kita pada malam hari ini ya. Milenial Jambi Berkah memilih ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya, cegah COVID-19 khususnya untuk para adik-adik milenial di Provinsi Jambi. Terakhir saya mohon maaf ya, dan mohon pamit. Tunggu edisi berikutnya dari kami, dan wassalam. Tepuk tangan.